Shalom. Ya, yang sudah lama beribadah di sini, semoga masih ingat saya 3 tahun lalu. Ya, saya kaget tadi ada satu om yang saya ketemu wajahnya nggak berubah 3 tahun. Saudara, ya saya tadi tanya, ya apa sih rahasianya? Karena saya sudah banyak berubah, ini mulai banyak putihnya, saudara. Tapi hamba Tuhan kadang-kadang memang perlu agak rambutnya berdua warna. Karena kalau terlalu masih hitam semua gitu, rasanya orang anggap dia masih anak-anak, saudara. Aku bilang menyakitkan kalau ya kalau sudah tua gitu kan, wah ini sudah senior, saudara. Ya baik, jadi tadi ada satu kata yang saya rekam, ya satu kata yang saya ingat dari kesaksian, ya. Dan itulah yang menjadi pokok bahasan kita pada pagi hari ini, ya. Semalam saya berdoa, saya tanya apa yang saya harus sampaikan, dan pagi hari ini sudah dimulai dengan satu kesaksian bahwa memang sangat susah buat kita merubah diri sendiri. Perlu Tuhan campur tangan sepenuhnya, menciptakan keadaan-keadaan, men-setting situasi supaya kita berubah. Dan bersyukurlah kalau perubahan itu kemudian membuat kita menjadi manusia yang berbeda. Ya, tadi juga ada kesaksian dikatakan, saya heran tiba-tiba suami saya sakit karena dulu tidak pernah sakit. Amin. Banyak suami-suami di sini memang saudara jarang sakit, sehingga tapi belum tentu suami yang jarang sakit membuat istrinya bisa bersyukur. Karena kenapa? Bisa jarang sakit tapi sering menyakiti. Amin. Agak diam. Ya. Jadi kesehatan saja bukanlah semuanya. Kenapa? Justru kalau dia tambah sehat, bisa seringkali ada pertengkaran, ada keributan karena sama-sama sehat, jadi bisa saling bantah, bisa saling punya argumen. Tapi kalau sudah sakit, kan nggak bisa ribut lagi. Amin. Misalnya, terus apa lagi, saudara? Juga baik kalau salah satu pernah sakit. Kenapa? Biasanya kalau kita udah mangkal, jengkel sama dia, begitu dia sakit, kita kadang-kadang syukurin. Amin. Tapi begitu dia tambah parah sakit, jadi kasihan, hilang jengkelnya. Amin. Jadi kadang-kadang, saudara, karena tidak ada pelayanan pelepasan, ya, mungkin perlu diciptakan, disetting keadaan-keadaan sehingga dari rasa marah, mangkel dan lain-lain kemudian timbul kembali belas kasihan dan cinta. Amin. Ya, tapi jangan sampai seperti itu, saudara. Ya, ini kan tadi ceritanya tertolong nih. Ya, Tuhan bertindak. Ada juga yang tidak tertolong, saudara. Ya, ada. Ya, di satu kota saya pergi pelayanan, kemudian mereka katakan, "Pak, tolong ke rumah sakit, bisa." Papa saya tidak ditemukan penyakitnya. Dia hanya rasa pusing, sudah di MRI berkali-kali di mana-mana, tidak ditemukan apapun yang tidak normal di saraf-sarafnya. Ya, tetapi dia selalu teriak sakit. Semua dokter kembali jawabannya, kami tidak menemukan apapun. Jadi obat apa yang kami mau berikan? Ya, saya datang ke rumah sakit, kemudian saya katakan, Tuhan, apa yang harus hambamu doakan? Seorang hamba Tuhan harus tanya bosnya, ini orang mau dimatikan atau disembuhkan? Saudara, tidak bisa dia katakan sesuai dengan harapan keluarga ini dia harus sembuh. Nggak bisa, saudara. Dia hambanya Tuhan. Jadi tanya bos, ini diapakan? Ya, kalau si bos bilang pulang, ya suruh pulanglah dengan damai dan sejahtera. Ya, jadi daripada nggak pernah damai di rumah tangga, pulanglah dengan dengan dia pulang terjadi perdamaian. Amin. Tapi biasanya kemudian kalau sudah satu pergi, baru satu merasa betapa baiknya dia dulu. Amin. Betapa saya lawan dia tetap terima, dia tetap cinta. Amin. Tapi kalau sedang sama-sama sehat, seringkali tidak bisa melihat sisi baiknya, betul? Iya kan? Biasanya sudah mulai sakit, baru mulai ingat-ingat. Terus apa? Ketakutan ditinggal. Amin. Tapi kalau dulu dia pergi, rasanya lega. Ya. Memang manusia itu kompleks sekali dan aneh dan unik sekali, saudara. Sehingga Tuhan pun mungkin seringkali berpikir apa yang salah waktu aku ciptakan. Betul? Nah, sekarang kita mau buka kebenaran firman Tuhan. Karena kita sudah supaya pembukaannya tidak terlalu panjang, ya, saya mau sampaikan dengan cepat sehingga saudara nggak akan terlambat makan siang. Amin. Roma, ya, kitab Roma pasal 12 ayat 2, ayat yang sering sekali kita dengarkan. Semalam ini yang diberikan oleh Tuhan kepada saya, ya. Saya seringkali juga merasa terus terang tidak ada yang istimewa di ayat itu. Tapi tadi dengar kesaksian, saya dikuatkan memang inilah yang saya harus sampaikan. Baik, kita akan baca ayat ini bunyinya demikian. Ya. Roma pasal 12 ayat kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna.
sempurna. Saudara, kita mau perhatikan di sini, tadi sudah disaksikan ya. Kalau dia Kristennya biasa-biasa, ya, kita tidak akan menjadi Kristen yang hebat, yang dahsyat, yang punya kesaksian luar biasa. Seorang penulis buku bestseller internasional namanya Jim Collins, ya, itu menulis 2 seri buku. Salah satunya judulnya adalah Good to Great. Ya, nanti saudara boleh cari, itu buku internasional yang bestseller berapa tahun lalu. Saya punya buku itu, judulnya Good to Great. Dari yang biasa menjadi luar biasa. Dan dia tulis di akhir bukunya, kesimpulannya adalah the worst enemy of bad is good. Jadi kalau hidup orang Kristen ini biasa-biasa, stabil, ya ada guncangan sedikit-sedikit, dia tidak akan pernah menjadi Kristen yang luar biasa. Dan tadi sudah dengarkan, saudara, kan tadi dikatakan seringkali, kalau saya tidak salah tangkap, ya, dari kesaksian tadi, paling tidak sering terjadi quarrel dalam keluarga mereka, suami istri. Kalau dari kesaksian yang tadi, kadang kan dikatakan, saya sudah bilang sama suami saya, tapi dia bilang, ya saya sudah seperti itu, saya nggak bisa berubah. Ya, itu yang saya tangkap kalau tidak salah. Benar itu, Ibu Heru? Jadi paling tidak ada quarrel, kan? Nah, tapi saudara ingat ya, bersyukur kalau suami istri itu ada pertentangan daripada tidak ada pertentangan. Kalau tidak ada pertentangan, pasti satu sangat lega, satu sangat sesak. Amin. Amin. Loh, istri bilang iya, pokoknya dia ingat firman, taatilah suamimu. Ya, iya. Itu pasti sesak. Tapi suami lega. Dia akan bersaksi betapa Tuhan begitu baik memberikan istri yang begitu taat. Amin. Tapi buat istrinya dia akan katakan, betapa Tuhan tidak mengerti hatiku memberikan suami seperti ini. Amin. Akhirnya satu naik pujian, yang satu naik komplain ke Tuhan. Amin. Jadi telinga Tuhan kiri kanan terima message yang berbeda, kan? Amin. Jadi kenapa perlu berantem? Saudara, berantem tidak diharamkan di dalam Alkitab. Tuhan tidak katakan, hendaklah kamu selalu senantiasa tunduk kepada suami. Nggak ada kata senantiasanya. Betul, jangan ditambah-tambahi. Amin. Loh, iya apa tidak? Iya, tidak boleh. Kenapa? Kadang juga perlu mengekspres apa yang kita rasa. Karena kalau dia sebagai wanita katakan diam saja. Iya. Pokoknya dia pegang firman, hormati dia adalah imam, raja. Iya. Itu pendek umur, saudara. Amin. Perlu juga supaya dia tahu bahwa tidak semua yang dia rasa menyenangkan kita, itu menyenangkan kita. Iya atau tidak, ibu-ibu? Contoh, ya. Misalnya dalam hal berpakaian. Banyak pria yang tidak memberikan kebebasan istrinya memakai warna-warna kesukaannya. Ya kan? Nggak, aku nggak seneng kamu pakai warna gini. Senengnya begini. Nggak nyaman, saudara. Kasihlah dia pakai yang dia sukai, kan? Amin. Loh. Tapi banyak begitu menikah, mulai pakai ayat. Firman mengatakan sebagai istri, hormati suamimu. Aku di dalam pengajaran adalah raja, adalah imam. Amin. Seringkali begitu, kan? Nah, sehingga apa, saudara? Saudara dan saya kembali di mana-mana saya khotbah, saya ingatkan. Tuh, Adam tidak pernah memesan seorang wanita, tapi Tuhan yang melihat dia butuh seorang wanita. Sehingga, saudara, kembali saya juga sering ulang-ulang itu supaya laki-laki mengerti. Banyak laki-laki menikah untuk punya boneka cantik. Amin. Yang bangga diajak pergi gereja, semua orang lihat, wow, kenapa? Kok istrinya cantik sekali. Amin. Bisa lihat padahal wajah laki-lakinya tidak jelas. Misalnya begitu. Ya. Saya pun dulu begitu, saudara. Ketika saya lihat seorang wanita cantik berjalan dengan pria yang agak susah dipandang, saya katakan, butakah dia? Ya, kadang seperti itu. Kenapa? Ya, kadang kan wanita, saudara tahu, wanita ada juga yang senang pria yang gagah. Oke, ada. Tapi ada juga yang mengutamakan pria yang sabar terhadap dia. Kan? Lain-lain prioritasnya. Amin. Tapi semua wanita pasti senang pria yang bisa mensejahterakan dia. Amin. Loh, kalau cuma ganteng doang tapi nggak kerja, enak nggak? Seneng? Pasti, betul? Ya pasti semua permintaan kita selalu satu paket kepada Tuhan, tidak pernah hanya satu jenis permintaan. Nah, sekarang kita lihat kembali di sini, saudara. Ya, Tuhan katakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita tahu banyak pengajaran dunia, ya seperti misalnya emansipasi yang kebablasan. Contohnya, sekarang kan di banyak negara itu boleh nikah laki sama laki, perempuan sama perempuan. Amin. Dan itu dianggap oke, bahkan ada gereja yang sudah mulai memberkatinya.
Ya, bahkan di Amerika ada salah satu gereja mainstream yang sudah mengakui pernikahan sesama jenis. Mereka rasa, ya nggak apa-apa, itu kebebasan. Padahal itu firman Tuhan bilang salah dan tidak pernah bisa diterima apapun alasannya. Kembali, tapi kembali saudara kita lihat, gereja tidak lagi menjadi garam dan terang, tetapi dunia yang masuk nilai-nilainya ke dalam gereja. Nah, kembali kita lihat lagi di sini. Tuhan katakan apa? Berubahlah oleh pembaruan budi. Berarti apa, saudara? Setiap saudara dan saya ikut Tuhan, setiap saat semakin lama, mesti ada perubahan pola pikir, perubahan cara pandang, perubahan pendapat, pendirian, pengertian. Nah, seperti misalnya begini, saudara. Ya. Ketika seseorang laki-laki mencintai seorang wanita, selalu ketika pendekatan, si pria ini bersikap begitu manis untuk memenangkan hati si wanita. Betul, ibu-ibu? Betul, ibu-ibu? Pernah nggak waktu pacaran baru mulai dia ada bentak-bentak? Pernah? Pernah? Pasti tidak pernah. Amin. Iya, tapi kau bilang, sorry kalau begini, aku tidak mau. Padahal engkau tahu besok pasti akan seperti itu, tapi mau. Amin. Karena apa? Minimal selama masa PDKT, aku pernah menikmati diperlakukan sebagai seorang putri. Amin. Terserah nanti memang sudah takdirku. Amin. Baik, jadi kembali di sini, saudara ya. Saya tidak tahu setiap kali di mana saya khotbah selalu bicara tentang building the right family. Dalam arti benar-benar seperti yang Tuhan mau. Nah, masalahnya sekarang saudara perhatikan di sini. Dunia juga apa? Adat istiadat. Iya kan? Bisa ditangkap maksud saya? Misalnya gini, kalau dia masih muda, sangat cantik, tentu saja dia akan memasang harga agak tinggi. Nggak mungkin dia bilang, great sale. Nggak mungkin. Tapi kalau dia sudah 40-an mulai, dia akan pasang great sale. Oke? Iya. Betul tidak? Dalam arti, whatever price will be accepted. Iya, tapi kalau dia masih muda, dia akan lihat, sorry, kamu punya apa, pekerjaanmu gimana, penghasilanmu gimana, terus saudaramu berapa, amin? Dia mulai ada bargaining kan, sebelum dia bilang, oke. Tapi kalau sudah mulai seperti model mobil sudah model lama, itu harga kan pasti semakin menurun, amin? Kecuali mobil itu 200 tahun yang lalu punya mobil, bisa mahal sekali, amin? Bisa ditangkap maksud saya? Oke, nah kembali ke sini, saudara. Banyak hal yang membuat kita orang Kristen itu masih tetap memakai pola pikir lama, cara pandang lama. Contohnya, saudara, cara pandang lama, ya. Begitu seorang wanita menikah dengan seorang pria, ya, ketika di awal pendekatan selalu semua pria di dunia akan menganggap wanita itu trofi yang harus dia dapatkan. Dia akan berusaha dapatkan dengan bagaimanapun caranya karena for that time being, ya. That lady is the most important thing in his life. Itu ceritanya. Tapi begitu menikah, sekarang apakah tetap dia menjadi yang terutama? Tidak kan? Kerjaan, hobi, teman, dan lain-lain kan tiba-tiba menjadi yang terutama. Betul. Betul begitu, ibu-ibu yang pernah merasakannya? Iya. Kemudian apa lagi, saudara? Ya. Ketika dia belum mendapatkannya sebagai istri. Karena belum dapat. Ya, itu biasanya kita kan selalu menahan diri. Amin. Mau marah kita tunjukin nggak marah. Amin. Try to be nice all the time. Amin. Ya apa ya? Tapi begitu sudah nikah bisa nggak nice all the time? Syukur-syukur seminggu sekali waktu mau pergi gereja dia nice. Amin. Ya apa tidak? Seringkali ajak ke gereja pun nggak nice. Amin. Kamu pergi aja. Kalau Tuhan Yesus hadir salam. Amin. Baik. Jadi kita mau lihat di sini apa? Tuhan bilang supaya itu berubah pola pikirnya, berubah cara pandang. Ya. Nah, sering apa, saudara? Ketika orang menikah, pemberkatannya selalu mengambil ayat, hai istri, tunduk kepada suami, hai terus si suami kasih istri. Bolak-balik. Makanya ketika saya masih di kaum muda, setiap kali begitu pengantin masuk dengan lagu tong, saya keluar ngobrol sama teman-teman. Karena saya tahu pendeta saya akan ngomong ayat yang sama, 100 pernikahan, 100 ayat itu ulang-ulang lagi. Saya bosan. Dan mereka akan berkatakan, ya kan, bersediakah kamu menerima dia dalam suka, dalam duka, dan iya, amin. Loh, tapi ketika dia pikir kita nggak suka, kadang-kadang kita tidak bisa terima, amin. Iya apa ya? Yang sudah nikah nih, yang belum nikah jangan menghayal dulu, tenang. Nanti giliran. Ya? Bisa nggak? Tidak bisa kan? Kemudian apa, saudara? Karena budaya, terutama kita budaya timur, menganggap apa? Wanita makhluk yang lebih rendah. Iya kan? Contohnya sekarang, cara di budaya kami, ya, ketika saya menikah. Kan istri saya sibuk masak. Kadang-kadang saya yang nyuci. Papa saya liatin. Kamu kerja apa?
Nyuci. Kalau laki-laki nyucikan baju perempuan jadi bego, dia bilang. Saya dalam hati mau nanya ayatnya di mana, cuma nggak berani. Ya, saya diam saja, saudara. Jadi apa? Tuhan bilang kan penolong yang sepadan. Amin. Satu level. Berarti yang kau bisa kerjakan juga bisa dikerjakan istrimu. Yang istrimu bisa kerjakan juga boleh dikerjakan engkau. Bukan tidak boleh. Betul apa ya? Tetapi coba sekarang katakan. Sekalipun saudara-saudara tinggal di Australia. Misalnya ada ibu punya anak kecil. Terus anaknya Ya, terus ibu-ibu melihat suaminya yang bawa keluar dan bersihkan. Kadang-kadang nggak nyaman juga kan yang laki-laki. Walaupun kita sudah lama di Australia begitu kan. Kenapa? Budayanya itu kerjaan perempuan, itu perempuan. Amin. Apa ada disebut di firman Tuhan? Pembagian tugas suami istri. Betul? Istri, maaf kata, boleh mencuci CD suami, tapi suami diharamkan mencuci CD istri. Ada? Ada? Tidak ada, tetapi saudara dan saya perhatikan nih. Makanya Tuhan bilang berubahlah, berubahlah. Jadi setiap kali kita ibadah mesti ada perubahan pola pikir, perubahan cara pandang, itu terus ada perubahan terus menerus. Masalahnya sekarang, setiap kita ibadah banyak kali ya, kita ingin yang dirubah apanya? Ekonominya. Ya, dari bawa mobil biasa jadi bawa mobil mewah, dari tinggal di apartemen tinggal di rumah mewah. Itu yang seringkali ingin kita rubah. Sementara Tuhan menitik beratkan perubahan cara pandang, perubahan pola pikir. Coba perhatikan, saya mau tanya ibu-ibu. Banyakkah saran dan pendapatmu yang diterima oleh suamimu dan dilakukan? Kalau di-compare banyak mana dengan dia punya hukum dan perintah yang harus dilakukan, suka atau tidak? Mana lebih banyak? Seringkali. Lebih banyak ibu-ibu harus belajar tarik napas panjang dan mengelus dada. Amin. Terus apa? Aku nggak lihat dia, aku lihat anak-anak dah. Aku lihat anak-anak. Amin. Loh, heran. Apa saudara dulu waktu pacaran hanya membayangkan kalau aku punya anak? Enggak toh? Amin. Loh, yang pernah pacaran angkat tangan. Yang pernah pacaran angkat tangan. Ada yang diam. Ya, ada yang diam. Kenapa? Waduh Pak, dulu kecelakaan ketemu dia. Ya, saudara perhatikan, waktu pacaran yang saudara bayangkan wajah dia atau wajah mertua? Calon mertua, yang mana yang dibayangkan? Ibu-ibu, wajahnya siapa? Bapak-bapak, wajahnya siapa? Tapi begitu udah nikah, kadang-kadang aku udah lihat dia dah. Kalau aku lihat, sesek, aku lihat anak. Sering begitu kan kejadiannya? Agak diam. Sering gitu, kenapa? Karena dia yang dulunya adalah seorang, katakan apa, seperti seorang pangeran. Betul? Tiba-tiba dia menjadi, maaf kata, saudara. Ya, bukan lagi seorang pangeran, tapi seorang raja monster. Amin. Iya dong. Iya kan? Makanya tadi saudara kalau tangkap kesaksian itu, saya tangkap saudara. Maaf ya, Ibu Bapak Heru. Pasti mereka dulu sering quarrel kalau saya dengar. Kalau tadi kesaksian. Mau dirubah, saudara, ya aku memang seperti ini. Mau apa lagi? Nah, saudara, banyak laki-laki sulit mau berubah. Tapi mereka ingin istrinya yang berubah. Betul? Iya apa tidak? Dari lu banyak ngomong jadi berdiam ya. Loh, dia maunya begitu kan? Tapi dia sendiri tidak mau berubah. Berarti itu kan mau menang kan? Nah, coba dua-dua berubah, aman kan? Sejahtera kan? Loh, walaupun saling cinta, timbangan untung rugi tetap jalan. Iya apa tidak? Loh, iya apa tidak? Aku udah ngalah sekian lama, dia sendiri jarang ngalah. Hitungan kan? Kita mau jujur, saudara. Ya, kalau kita hidup tidak benar-benar berkenan sama Tuhan, kita tidak pernah bisa punya kasih yang murni. Selalu kasih itu ada timbangnya, ada hitungannya. Contoh, walaupun saudara dan sudah tinggal di Australia, belum tentu budaya timur, terutama budaya Indonesia yang menganggap hanya laki-laki sebagai pencari duit yang bisa diterima. Begitu misalnya laki-laki tiba ada masalah, kemudian kau yang cari duit mungkin 1-2 bulan terima, berapa lama kemudian bisa nggak terima. Amin. Betul. Betul. Itu kan bagian dari budaya, bukan bagian dari kebenaran firman. Saudara, saya banyak ketemu wanita-wanita yang sangat sukses di dalam bidang usahanya. Banyak orang katakan, oh kalau wanita berhasil gini, ada roh Isabelnya. Wanita berhasil seperti ini, berarti kalau yang cuma gini, itu nggak ada roh Isabelnya. Begitu. Ya kalau cuma gini doang kan itu bukan roh Isabel, tapi roh bikin sebel. Amin. Iya loh, kalau istri, iya Pak, iya.
Pria juga kadang tidak senang istri yang hanya nurut doang karena menunjukkan kebegoannya. Amin. Amin. Tapi juga pria tidak senang wanita yang selalu ngelawan karena mau menunjukkan kepintarannya. Betul? Betul? Loh, iya apa ya? Nah, ibu-ibu juga pasti kalau suamimu cuma iya yang. Satu hari kau bilang kau enggak punya pendirian, iya terus. Ya, makanya kita ini terlalu kompleks, saudara. Ya, sampai di batas mana itu benar, sampai di batas mana itu salah, seringkali tidak jelas. Makanya saya bersyukur kalau kita pergi ibadah, semua harus kelihatan rukun hari Minggu. Amin. Ya, it's a working family. Ini keluarga yang istilahnya keluarga yang berfungsi. Tapi kalau sudah hari Minggu lewat, Senin, Selasa, Rabu, tunggu lagi hari Minggunya. Amin. Ya minimal seminggu ada fungsinya, betul? Misalnya istri akan bilang, ayo ma kita ke gereja. Dia mulai mengingatkan butuh ibadah. Tetapi dari apa yang dia dengar di ibadah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kita tunggu nggak praktek. Amin. No. Saya sering ketika ibadah, Tuhan bongkar di atas mimbar masalah-masalah rumah tangga yang parah-parah. Sangat sering. Ya, sehingga di banyak tempat kalau saya datang mereka ketakutan, banyak yang kemudian nyingkir keluar, pura-pura ke kamar kecil sampai selesai firman. Saya sering ketemu seperti itu. Ya, kemudian juga ada gembala yang ketakutan kalau ngundang saya. Habis dosa jemaatku dibuka. Ada saudara. Sering, sangat sering. Ya, bahkan ya sementara saya khotbah, mereka duduk di paling depan sebelah Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Tapi itu sementara saya khotbah, mata saya terus dibukakan, ada wanita lain sebenarnya di sisi om itu. Saya sampai gini terus selama khotbah. Tapi tetap dalam penglihatan roh ada wanita lain di sisi om itu. Saya bilang ini dari Tuhan dan nggak mungkin tidak. Karena saya terus begini tidak bisa hilang penglihatan itu. Terus saya bilang, om tante tunggu saya ada pesan Tuhan. Selesai jemaat bubar, sudah sepi, saya datang. Mereka pikir, wah ini dinubuatin usahanya akan meledak nih. Dinubuatin akan dapat berkat. Bukan. Saya langsung tanya, om saya mau tanya. Saya melihat seorang wanita, badan agak padat berisi, kulit agak gelap, wajah agak bunder, agak cabi sedikit, terus rambut sebahu. Siapa perempuan itu? Tidak tahu. Tidak kenal. Langsung saya bilang, baik om, mungkin saya salah lihat. Silakan pulang. Tidak sampai 2 minggu kemudian telepon saya berbunyi. Pak Asen, saya istri dari yang Pak Asen layani di gereja kami. Ternyata yang Pak Asen lihat benar. Dia sudah punya anak 6 tahun. Hah? Saya tanya, kasih tahu dari mana sih dia punya anak 6 tahun? Dia bawa anak itu pulang Pak Asen. Dan dia katakan, minta kunci rumah satu rumah kosong. Ini buat anak saya dan ibunya. Ini anak saya, ini darah daging saya. Itu bisa terjadi di gereja Pantekosta yang penyembahannya sangat terkenal. Ya, lagu-lagunya, wah kalau saudara hadir, saudara bisa rasakan hadirat Tuhan. Tapi orang yang duduk paling depan nggak pernah terbongkar dosanya. Ya, tetapi kemudian saya tidak pernah diundang lagi, sudah hampir 8 tahun. Tidak pernah. Tidak pernah. Saya bilang tidak masalah, tidak usah undang juga tidak masalah. Kami bukanlah artis yang kalau ada job baru ada duit. Kami punya tekan kontrak sama Tuhan, ada gaji bulanan yang dikirim dari surga, saudara. Ya, jadi kalau saudara mau terima gaji bulanan dari surga, do something for him. Dan saya juga ada pesan buat Bapak dan Ibu Heru. Ketika tadi bersaksi, Tuhan Kudus katakan, take it. Berarti ada satu yang mesti Tuhan suruh ambil, tapi tidak mau ambil sampai hari ini. Entah itu pelayanan, entah suatu tugas, entah apa, saya tidak tahu. Ya, yang tidak bersedia diambil, entah mungkin karena merasa tidak bisa, tidak punya waktu, atau apa, saya tidak tahu. Tapi dari tadi Roh Kudus katakan, take it, ambil itu. Ya, jadi nanti habis ibadah bisa tunggu saya sebentar, kita akan doa buat hal itu. Baik, saudara, kita lihat di sini sekarang lagi. Apa yang baik, saudara? Ketika saudara dan saya berhenti mengikuti berhala, itu baik. Ketika saudara dan saya berhenti hari Minggu, tidak pergi sembarang-barang, kita pergi gereja, itu baik. Tetapi Alkitab juga bilang, ya, apa yang berkenan? Bukan cuma datang, tetapi mau belajar apa yang bikin Tuhan senang. Kalau cuma datang, ya supaya istri saya nggak ribut, ya supaya suami saya nggak ribut. Yang lebih parah lagi, saya datang cuma supaya anak-anak saya pergi gereja. Iya kan? Banyak begitu kan? Saya datang supaya kenapa? Ya anak-anak saya supaya pergi. Jangan sampai mereka tidak pergi. Sedangkan saya sendiri kalau bisa nggak pergi. Nah ini kan repot. Amin. Loh, banyak orang Kristen seperti itu, saudara. Masalahnya di mana? Mereka bilang kalian dari kecil harus pergi gereja. Begitu anaknya mau tinggalkan kerjaan jadi pendeta, dia setengah mati takutnya. Jangan, nanti kok tidak cukup makan. Loh, katanya disuruh pergi gereja. Betul, disuruh rajin.
Begitu mau menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, jangan. Nanti nggak bisa makan. Loh, ngapain suruh ke gereja kalau gitu, betul? Yang berkenan apa? Kita belajar yang bikin Tuhan senang apa? Sikap kita yang bagaimana yang bikin Tuhan senang. Baik sebagai suami, baik sebagai istri, baik sebagai orang tua. Sikap yang bagaimana? Bukan cuma datang ya udah nyanyi, ya udah saya udah bayar perpuluhan. Terus berarti apa? Saya berhak atas pelipat gandaan. Oh, kalau di Indonesia begitu, saudara. Mereka berpikiran apa? Perpuluhan itu adalah menginvestkan sesuatu, kemudian mereka akan terima berlipat-lipat. Nah, kelirunya apa, saudara? Kalau orang nggak kerja, ngirim duit saja, terus dia nggak kerja, dari mana uangnya? Memangnya Tuhan bilang this is a kind of new money engineering. You invest this amount of money in 6 months, ya kan? It will be manifold into 7 times, misalnya. Enggak kan? Tidak kan? Jadi, saudara, seringkali konsep kita seringkali apa? Perlu dibaharui. Saudara. Ya, membayar perpuluhan itu benar. Tapi banyak orang membayar perpuluhan tapi tidak mengalami kegenapan cukup atau limpah. Saya ketemu satu orang, saudara. Tahun 2000 dia menyerahkan 5 miliar rupiah untuk pelayanan. Orang Surabaya. Ya. Tapi tahun selanjutnya perusahaannya di Batam tutup. Ya, banyak habis. Padahal untuk Tuhan dia tidak pernah hitung-hitung. Dan apa masalahnya? Sudah memberi, tapi apa masalahnya tidak tergenapi? Ternyata hubungan suami istrinya tidak pernah harmonis. Kalau masalah uang, dia bisa kasih. Masalah untuk saling mengasihi, sorry tidak bisa. Loh, Tuhan nggak bisa disogok sama duit, amin. Betul. Jadi memberi juga harus berkelakuan benar. Memberi juga harus bersikap sehari-hari benar kan? Bukan cuma sudah beri kita tunggu. Nggak bisa, saudara. Tidak seperti itu. It doesn't work that way. Oke, kembali lagi ke sini. Ya, kita misalnya jadi ibu menyiapkan makan anak-anak baik. Ya, baik kan? Menyiapkan makan suami baik. Amin. Tetapi juga harus belajar menu-menu yang disukai suami. Amin. Betul. Jangan sampai dia memang dari desa di Indonesia. Saudara saking medorennya kasih seperti Australian Vegemite. Amin. Vegemite walaupun bau mirip terasi, tapi orang biasa makan terasi nggak bisa makan Vegemite. Amin. Amin. Loh, iya apa ya? Jadi harus disesuaikan. Jangan bilang, honey we are in Australia now, eat like the Australian. Betul? Saya pun nggak bisa begitu bapak. Saya tetap merasa terasi lebih harum dari Vegemite. Amin. Loh. Jadi saudara kembali ke sini. Apa yang baik menurut satu pihak belum tentu itu benar-benar baik dan menyenangkan pihak lain. Betul? Iya apa ya? Oh. Jadi saudara kita mau yang berkenan ke Tuhan itu yang bagaimana? Yang Tuhan senang itu gimana? Kita nggak bisa bilang, hai suamiku, kamu sekarang sudah jadi suamiku, aku sudah memberikan kamu anak sekian orang, dan aku bosan dengan keadaan sehidup seperti ini. Aku maunya hidup tiap 3 bulan sekali bisa pergi jalan-jalan misalnya. Ya dah? Loh, merasa aku udah kasih kamu anak banyak. Memangnya saudara tukeran sapi? Ya, kalau anak sapi bisa dijual, betul. Lihat di sini lagi. Tidak hanya cukup jadi baik. Tidak hanya cukup jadi baik, tapi jadi berkenan. Saudara nggak cukup hanya, oh ya saya rawat anak saya urusin keluarga saya. Tapi Tuhan bilang apa yang berkenan, berarti lebih daripada itu, saudara. Oke, terus apa yang sempurna? Yang sempurna, saudara, seperti sekarang, ya. Suami nonton TV, saudara ikut nonton TV. Amin. Oke, itu baik kan? Jangan bilang dia suka bola, perempuan malah suka main bola. Ya, iya sudah. Tapi kalau jadi istri yang baik ditemani dong, jadi seperti teman. Tadi kan lagunya apa? God call me a friend. Tuhan aja manggil kita sahabat, Tuhan. Tapi banyak suami istri tidak menjadi sahabat kan? Malah musuh dalam selimut. Amin. Duh, banyak tertawa. Ya. Saya curiga sama yang tertawa-tertawa, saudara. Ya, kemungkinannya ada beberapa. Satu, itu kena pada diri sendiri. Yang kedua, itu kena kepada sebelahnya, sehingga sambil tertawa melihat sebelah, kena lu. Baik, oke. Jadi, yang baik. Kemudian apa? Yang berkenan, saudara. Waktu nonton TV, yang berkenan sama Tuhan apa? Jangan direcokin sambil nonton sambil ngomel. Betul? Yang itu loh. Saya
Saya jujur saudara, wanita itu tanpa perlu didoakan, tanpa perlu diurapi, cepat atau lambat punya karunia cerewet. Betul? Betul nggak bapak-bapak? Betul kan? Ada bapak yang diem. Dia bilang, malah saya yang kesebaliknya. Ini perlu pemeriksaan saudara. Betul? Hormon X-nya sama hormon Y-nya yang mana lebih banyak. Nah, terus saudara perhatikan, yang sempurna apa? Misalnya ajak nonton TV, yang sempurna yang aku siapin teh cookies amin. Itu kan yang sempurna, bukan cuma ditemani duduk ya diem aja. Terus yang aku haus, itu air mana di keran? Terus ngomongnya kalau kamu lumpuh baru perintah-perintah aku, amin. Percuma tuh. Saudara senang atau tidak senang sampai umur berapapun kita semua tetap ada keinginan dan kesenangan kalau dimanja, ya apa ya? Betul apa tidak yang sudah umur 60-an? Tetap ingin punya rasa dimanja kan? Apa tidak? Iya kan? Saudara, semua kita, ya, di dalam kita ini, ya, inside and out there is a child. Semua sampai mati. Ya kan? Makanya Tuhan bilang engkaulah anak-anak. Tuhan selalu bilang kita anak-anak tetap. Bahkan Daud mengerti sampai tua digendong. Bayangin saudara, Tuhan gendong Daud sampai tua. Udah nggak? Terus saudara lihat lagi, Lazarus di surga, betul? Di pangku Bapak Abraham melulu, amin. Benar apa tidak firman Tuhan? Mungkin Ishak bisa bilang, Lazarus minggir, itu papaku. Baik, saudara. Jadi kembali ke kebenaran di sini. Kita mau lihat apa, saudara? Kita yang sudah jadi baik itu oke. Tapi bukan hanya sampai di sana. Saudara pergi gereja, baik. Tetapi saudara dan saya harus pulang gereja berubah. Jangan pergi gereja doang, prakteknya nggak ada. Saya ketemu sangat banyak. Saudara, pergi gereja rajin sekali, bahkan mengurus pelayani. Bahkan saya ketemu dua-dua tamatan sekolah Alkitab. Dua-dua punya gelar sarjana teologi. Tapi rumah kayak neraka. Bagaimana bisa tamat sekolah teologi, hafal kehendak dan mau Tuhan, tapi tidak pernah bisa praktek? Mereka selalu bertengkar apa? Masalah ajaran sama masing-masing keluarga. Si suami bilang, di keluarga kita nggak ada begitu. Istri juga bilang, di keluarga saya nggak ada begitu. Selalu cekcoknya cuma masalah latar belakang pendidikan keluarga dan ajaran keluarga masing-masing. Padahal yang saudara buat ini keluarga tiruan dari keluarga orang tuamu atau keluarga baru. Saya ulang. Ketika orang nikah itu bikin tiruan keluarga, ya dari orang tua si laki atau perempuan atau sebuah keluarga baru. Keluarga baru berarti ada nilai-nilai yang baru, nggak boleh lagi main. Papaku bilang, di sana juga bilang, mamaku bilang, loh, apa-apaan ini? Tapi sering kali, maaf kata saudara, karena budaya kita yang tidak mengalami pembaharuan, kita selalu membawa ajaran orang tua kita, bukan firman Tuhan. Dan itu yang coba diterapkan di dalam keluarga masing-masing. Contohnya misalnya, kamu kok jadi istri cewek sekali? Oh, kamu belum tahu, mama saya lebih dari saya. Papa saya kalah. Wah, ini kan cilaka. Betul, saudara. Kamu masih kayak papa saya, tahan. Mama saya lebih dari saya aja, tahan. Amin. Wah, ini kan repot, betul, saudara. Sering-seringlah makan obat darah tinggi. Nah, jadi lihat kembali Tuhan katakan, saudara. Yang baik tidak cukup, tapi harus sampai yang berkenan. Yang berkenan saja tidak cukup sampai yang sempurna. Tadi kan jelas. Istri ulang tahun, yang baik kita perhatikan ulang tahunnya. Jangan lupa, amin. Tiba-tiba seminggu kemudian bilang, sorry aku lupa. Itu kan melukai, amin. Betul. Tapi kalau pas sebelum 1 minggu pun sebelum ulang tahun dia selalu ingat, seneng nggak? Seneng kan? Betul. Rasanya dari dulu mau cakar dia, sekarang mau peluk, amin. Ibu-ibu, terus lihat yang berkenan kepada Allah apa? Engkau punya waktu di hari ulang tahunnya kan merayakannya. Kan tidak mesti merayakan di tempat yang mewah dan lain-lain, toh? Iya apa ya? Tapi yang sempurna, engkau tahu apa yang dia harapkan pada saat dia ulang tahun. Itu sempurna. Loh, saudara seringkali laki bilang selamat ulang tahunnya yang panjang umur, istrinya bilang enggak, aku kepengin mati. Karena didoain panjang umur buat apa kalau sengsara, amin. Ibu-ibu, betul?
Apa saya salah ngomong? Terus apa lagi lihat? Waktu mungkin ulang tahun yang ya kamu terima selamat ya udah umur segini. Mungkin istrinya ngomong apa? Dari dulu aku sebenarnya ingin kamu berubah. Udah sekian tahun aku doain kamu nggak berubah. Yang sempurna mengerti apa yang dia harapkan kan? Bukan hanya oke lah, semua orang wanita senang kalau kita diperhatikan waktu ulang tahun. Mungkin buat perayaan walaupun kecil, senang. Tetapi yang dia lebih senang kan kalau dia mengerti apa yang dia rindukan kan? Betul, bapak-bapak, ibu-ibu? Diam semua. Peduli dia rindu apa? Saudara, makanya banyak pendeta juga khotbah gini. Salahnya sih, makanya Hawa yang bikin kita berdosa katanya. Makanya dia ngalami seperti ini. Loh, salah, saudara. Ya. Kenapa Hawa juga bisa berdosa? Karena Adam kan sibuk kerja terus. Ya kan? Waktu datang ke taman, Adam lagi di mana? Coba. Lagi di mana? Kita nggak tahu kan? Betul? Yang jelas juga di taman itu karena belum diusir kan? Betul apa ya? Nah, terus ular aja ngomong-ngomong kan, istrinya jawab juga kan? Betul? Lah berarti apa? Dari zaman dulu wanita itu nggak tahan sama kesepian, nggak ada temen ngobrol. Tahu? Tapi kita laki-laki seringkali nganggap rumah cuma hotel, pulang untuk tidur. Amin. Betul apa ya? Laki-laki. Sehingga wanita itu mau cerita, dia begitu excited waktu suaminya pulang, betul? I have a lot of things to tell you, honey. Tapi dia bilang, sudah lebih baik kau simpan buat dirimu sendiri, izinkan aku istirahat. Betul? Betul? Saudara. Loh, padahal Tuhan pun begitu sibuknya, Alkitab bilang, dia selalu mendengarkan kita. Iya toh? Iya apa ya? Tapi kita seringkali mendengar, amin. Karena kenapa dia dari kita toh? Kita merasa, firman mengatakan, tidak boleh pisah. Gitu. Jadi kita sudah menang satu mata kan? Terus apa? Tunduk. Dua mata menangnya. Amin. Ya dah. Akhirnya dia air mata melulu, amin. Duh, iya apa ya? Saudara, saya pernah kaget ya. Teman saya kirimkan saya WhatsApp tentang Hugh Hefner. Pendiri majalah Playboy. Yang orang Kristen tidak ada satupun pendeta dan orang Kristen yang menganjurkan untuk membeli dan membacanya kan? Pasti kan? Ya pasti ya. Ternyata Hugh Hefner itu, saudara. Ya. Saya sampai kaget waktu saya baca prinsip hidupnya. Dan saya katakan, amin. Mungkin saudara bilang saya sesat. Tidak. Dia punya prinsip hidup luar biasa. Walaupun dia bejat, mengajarkan kebejatan, mengajarkan sempurna, ternyata otaknya lebih baik dari banyak orang Kristen. Dia katakan apa? Sebagai seorang suami, ya, jangan membiarkan mata istrimu basah. Bisa ditangkap maksudnya? Jangan dia buat mata istrimu basah. Kalau yang lain basah, oke, dia bilang. Aku bilang amin. Bisa ditangkap maksudnya yang dewasa? Apa saya perlu jelaskan? Tidak usah. Yang kedua, dia katakan sebagai istri, istri tidak boleh membuat hidup suaminya menjadi keras. Bisa? Tapi kalau yang lain keras, go ahead. Waktu saya baca, saya bilang ini orang nggak normal yang berpikiran normal. Tapi banyak orang normal berpikiran nggak normal. Loh, berapa banyak wanita yang begitu nikah dengan orang yang dicintai, tapi yang dikeluarkan cuma air mata. Amin. No. Halo. Terus mengatakan, aku ditetapkan oleh Tuhan sebagai suamimu. Tuhan betapa jahatnya engkau Tuhan. Amin. Kita mau kembali ke kebenaran di sini. Coba, saya akan akhiri sebentar lagi supaya ini sudah jam 12 lebih, ya. Berapa menit lagi? Baik. Yang berkenan. Sesudah yang berkenan, yang sempurna. Saudara mengasihi sebagai suami istri, oke, di hadapan Tuhan, oke, Tuhan bilang, itu yang aku rencanakan. Tetapi menjadi yang sempurna, suami yang perfect. Sulit kan? Dan kita seringkali merasa sama saya nggak hianati dia, saya kasih dia makan cukup, sudah cukup kan? Betul, bapak-bapak? Padahal belum cukup kan, ibu-ibu? Betul? Engkau tidak hanya perlu uang kan? Engkau perlu waktu dia temenin engkau jalan kan? Iya apa ya? Bangga nggak ibu-ibu kalau jalan digandeng sama suami? Bangga nggak? Bangga tidak? Bangga tidak? Saya mau tanya para ibu di sini. Ada kebanggaan kan? Walaupun engkau tidak lumpuh, perlu digandeng, dipegang, amin? Saudara, ada kebanggaan. Kenapa? Aku punya suami yang mengasihi aku. Itu kan kebanggaannya. Tapi banyak laki-laki bilang, kok bisa jalan sini, jalan sana. Tapi waktu pacaran mau dipegang sana, pegang sini, amin.
bertobat. Ini memang manusia aneh. Ketika belum diberikan hak, dia semangat sekali mengerjakan kewajibannya. Begitu dijadikan kewajiban, dia malas mengerjakannya. Amin. Ya tidak, ibu-ibu, bapak-bapak. Aneh memang, saudara. Ya, baik. Nah, kembali ke sini coba. Ya. Saudara sebagai jemaat itu baik. Tetapi Alkitab juga katakan apa? Mana yang baik dan mana yang berkenan. Mana yang berkenan bukan hanya sebagai jemaat bikin panas kursi gereja, tapi sebagai jemaat yang bisa diajar oleh firman Tuhan. Terus yang sempurna pulang dipraktekkan, bukan cuma amin pulang tadi ngomong apa ya? Oh enggak, tadi gue bener. Tuh. Saya mau beli tuh bukunya loh. Ini bahaya. Udah. Ya. Ini coba. Tuhan bilang yang sempurna. Tidak hanya baik. Tidak hanya cukup baik. Istri cukup baik, tidak ngomel, ya terima, berapapun terima, setia masak, ngurusin anak, baik. Tapi yang berkenan, berbeda dengan baik. Dia ngomong, Pak, kita udah mulai kurang doa. Ayo Pak, kita doa. Mungkin suami bilang, iya kamu dulu. Oke, aku dulu. Jangan bilang, tidak bisa, kamu imam. Ayo bareng-bareng. Nah ini berarti dia tidak mau memberi contoh lebih dulu kan? Dia dulu, tapi saya doa terus, Pak, udah 2 tahun dia nggak berdoa. Bersyukur masih ada yang mau berdoa. Amin, daripada dua-dua nggak berdoa, betul. Nah, jadi kembali ke sini Tuhan supaya kita mengerti yang sempurna. Yang sempurna yang bagaimana? Tidak hanya yang baik, punya suami baik saja tidak cukup, punya istri baik saja tidak cukup, tapi yang berkenan. Terus yang sempurna. Nah, yang menjadikan dia itu sahabat karib kita, dia itu orang yang segalanya kita biasa share sama dia. Itu kan yang sempurna, pasangan yang sempurna seperti itu kan? Aku bisa ngomong apapun kepada suamiku tanpa dia menjadi ngamuk. Aku bisa cerita apapun kepada dia tanpa dia mengatakan aku goblok dan bodoh dengan ceritaku. Kan begitu sempurna? Tapi kalau sudahlah sayang, ya dok, aku mau tidur. Kau bilang sama dia, maaf, ini bukan hotel. Betul, pulang hanya untuk tidur. Dan aku bukan Blacky. Jagain kamu rumah. Tuhan bilang, ayo kita berubah. Cara pandang kita berubah. Istrimu itu bukan bawahanmu, bukan kulimu. Suamimu itu juga bukan sapi perahmu. Bisa ditangkap? Ayo Pak, kerja lebih rajin Pak. Ayo Pak, nggak apa-apa kalau belembur, nggak apa-apa Pak. Ayo. Saudara itu pikir dia sapi. Loh. Ini harus berubah. Dia siapa? Dia adalah, Alkitab katakan, dibuat jadi pasangan yang sepadan. Bisa saling menyeimbangkan diri. Bisa mengerti maksudnya? Jadi ibu-ibu misalnya, suka dandan luar biasa. Suaminya nggak suka dandan yang luar biasa. Kasihan suaminya kalau jalan-jalan. Amin. Amin. Dipikir ibu ini bawa pembantu dari mana? Ya kan? Jadi disesuaikan. Pria juga harus menyesuaikan diri dengan istri. Misalnya istrinya kurus banget, dia gede banget. Itu kan sesek rapat istrinya. Amin. Bisa ditangkap maksudnya? Jadi seimbang, dibuat perfect, dibuat sempurna. Berarti kalau sesuatu yang sempurna tidak ada gesekannya kan? Betul. Kalau mesinnya jalan sempurna, bunyi. Nah ini nggak benar beres kan? Betul. Berarti apa? Biarlah kita digesek oleh firman Tuhan. Dihaluskan sifat kita, karakter kita, mulut kita. Supaya waktu duduk bersama itu nggak gesekan melulu. Kalau kita selalu duduk bersama gesekan melulu, berarti firman tidak pernah menghaluskan karakter kita. Maka Tuhan katakan tidak cukup hanya jadi baik, harus berkenan. Sudah berkenan tidak cukup hanya berkenan, harus sempurna. Sulit. Kenapa kita harus begitu? Ya karena Tuhan yang menetapkannya. Tolong diperhatikan. Ya, orang dunia pun bisa bilang segala yang baik itu adalah musuh daripada segala yang hebat. Karena orang sudah merasa baik tidak akan pernah menjadi hebat. Jadilah pasangan yang hebat, jadilah keluarga yang hebat. Sehingga anak-anak akan bilang, "Oh, papa mamaku." Jangan, waduh papa mamaku. Istilah gitu. Sehingga anak bilang, "Kamu kenapa belum menikah?" Enggak. Kenapa? Trauma. Apa itu pernikahan? Betul? Loh. Banyak orang begitu, apa itu pernikahan? Saudara, paman saya satu trauma. Karena kakek nenek saya cerai. Walaupun dia juga melayani Tuhan aktif.
Sampai umur sekian dia tidak pernah tertarik menikah. Trauma. Tuhan mau saudara jangan jadi jemaat juga yang biasa. Jemaat yang berkenan. Karena kalau kita ngajar saudara, apapun janji Tuhan, apapun yang kita khotbahkan mereka tidak akan alami. Kalau mereka tidak jadi orang yang berkenan sama Tuhan. Ditolong, diberkati, didik, itu cuma cerita. Tapi kalau mereka itu benar, mereka akan alami semua. Ini benar Alkitab, ini benar janji Tuhan. Ya. Baik, kita mau berdoa sekarang. Sudah hamba sampaikan, hamba terbatas dalam hal kata, hamba terbatas menyampaikan bahasa hamba, semua terbatas. Tapi Roh-Mu yang bicara kepada kami semua, supaya kami tidak jadi orang yang biasa-biasa, cukup baik, tapi menjadi orang yang berkenan, menjadi orang yang luar biasa. Bapak, hamba sudah selesai. Mungkin ada yang Bapak ingin sampaikan, lawatan pribadi, kesembuhan, pertolongan, nubuatan untuk disampaikan kepada anak-anak-Mu. Hamba akan sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Iya, Bapak. Iya, Tuhan. Kenapa wajahnya Tuhan? Ada apa di wajahnya? Penyakitkah? Atau apa ya Tuhan? Amin. Saudara buka mata. Saya merasa di sini ada satu orang jemaat ya yang punya masalah dengan wajahnya, bukan penyakit, bukan eksim atau apa, ya. Tapi itu kemungkinan ada penyakit darah tinggi yang kemudian kalau sudah tinggi sekali ini wajahnya mulai tidak nyaman. Ini menjadi tidak enak. Adakah jemaat itu di sini yang sering kali merasa seperti itu? Kalau ada, tolong angkat tangan, kita akan berdoa. Karena saya merasa di alam roh seperti itu. Saya sedang tunggu. Ada? Tidak ada? Tidak ada? Kalau di Hills kemarin banyak sekali. Ya, dan rata-rata semua diakui. Nah, yang sekarang saya mau tanya di sini, ada tidak jemaat Tuhan yang seperti itu? Dia sering merasa ininya tidak nyaman, pipinya. Pak Halim. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Saya sedang merasa pipi saya tidak nyaman, saudara. Itu salah satu ciri tekanan naik, karena saya juga punya tekanan darah, ya, yang harus saya jaga, ya. Dan saya pun kalau sudah sangat tinggi itu ini keras mulai, ini nggak nyaman. Hanya satu orang? Hanya satu? Baik. Yang kedua, saudara, ini penyakit yang sering juga dialami banyak orang, yaitu selalu, ini bukan buntu sebelah. Ada orang buntu sebelah, selalu buntu aja sebelah, selalu yang satu lancar. Tapi ini bukan itu. Ini penyakit dia sudah derita bertahun-tahun. Apakah ini alergi, apakah ini asma, saya tidak tahu. Cuman mata saya melihat bagian hidung yang bermasalah. Adakah di sini orangnya? Ada? Tidak ada? Tidak ada? Iya, saya sampaikan sama saudara, pokok sudah saya turun dari sini, saya tidak akan doakan. Urapan itu sudah diangkat dari saya. Ya. Ada. Tante, kenapa itu? Itu tahunan sebenarnya, bukan baru-baru kan? Baik, ada dua. Kemudian yang ketiga, ada orang yang selalu merasakan gatal terus di tubuh. Mana orang? Gatal, dia selalu keluhannya dengan gatal-gatal di tubuh. Ada? Baik, satu, dua. Kemudian yang selanjutnya, ya. Sementara saya berdiri, Tuhan bicara sama saya apa yang saya harus doakan. Kemudian ada orang yang punya masalah di pangkal kakinya sampai ke pinggul. Mana orangnya? Saya tidak ada lihat yang datang dengan pincang begitu, tidak ada. Tapi saya merasa bahwa ada orang yang punya masalah dengan bagian pinggul. Adakah orang itu di sini? Tidak ada. Satu orang tante lagi itu sering di pinggul. Nah, hanya satu orang. Saudara sekarang yang sakit-sakit tadi, taruh tangan di dada, tidak usah berdiri, taruh tangan saja, kita mau berdoa.
Firman Tuhan mengatakan sembuhkanlah orang sakit, maka jadilah engkau sembuh karena kuasa yang diberikan kepada Tuhan buat para hambanya, memerintahkan mereka untuk menyembuhkan orang sakit. Dan dia katakan dia sama dahulu sekarang selama-lamanya. Dulu 2000 tahun lalu disembuhkan orang, hari ini pun dia tetap mau menyembuhkan. Maka terima pemulihan, terima normal kembali, baik, pulih. Bahkan kalau bagian itu tidak bisa diperbaiki, Tuhan ganti dengan bagian yang baru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mendengar kata jatuh. Ya, jatuh bisa bukan berarti engkau pernah jatuh atau jatuh di kamar mandi, jatuh di rumah, jatuh apa, ya. Tapi jatuh yang ini berbeda. Ada dua kemungkinan kejatuhan ini. Yang pertama, saat ini engkau mengalami ekonomi yang sangat jatuh. Itu yang pertama. Yang kedua, saya harus sampaikan, ya, bisa beberapa waktu lalu engkau mengalami kejatuhan dalam sebuah dosa. Saya nggak perlu cerita kalau di depan mimbar. Tapi yang saya mau doakan adalah siapa yang belakangan ini mengalami, aduh aku jatuh. Benar-benar kondisi keuangan ekonomi itu nyungsep. Mana orangnya? Kalau yang kedua saya tidak akan minta berdiri. Itu bukan wewenang saya. Adakah orangnya di sini? Saya sedang menunggu. Nyungsep kondisinya. Ya. Saudara, nanti kita akan doa sekaligus juga. Itu semua supaya beres. Ya. Kemudian ada satu hal lagi. Ada kata pindah. Ada dua kemungkinan. Satu, engkau ingin sekali pindah dari dulu tapi nggak bisa pindah-pindah. Yang kedua, engkau bosan pindah dari sini, pindah sana. Siapa anak Tuhan yang memang bergumul dengan kata pindah berkali-kali? Adakah orang? Baik. Yang saya mau tanya adalah satu, yang sudah bosan pindah-pindah ingin menetap. Siapa? Punya rumah tetap nggak pindah-pindah lagi? Ada? Satu. Yang kedua, ya, yang kepingin pindah tapi belum bisa pindah dari tempat yang sekarang bertahun-tahun. Mana orangnya? Baik, kita mau berdoa. Taruh tangan di dada. Tuhan, kau tahu kerinduan anak-anakmu. Ada yang bosan sudah pindah-pindah terus ingin punya tempat yang menetap. Ada juga Tuhan yang ingin pindah ke tempat baru tapi belum bisa sampai hari ini. Kami mau berdoa bagimu tidak ada yang mustahil. Kami mau berdoa bagimu semua dahsyat. Kami mau berdoa bagimu semua mudah. Jawablah mereka bagi kemuliaan namamu. Jawablah mereka bagi kemuliaan namamu. Jawablah mereka bagi kemuliaan namamu. Karena mereka anak-anakmu. Engkau menunjukkan kebaikan kepada mereka sehingga mereka mengalami kebaikan-kebaikan daripada Tuhan. Amin. Saudara, saya mendengar satu kata, kaku. Ya, kaku ada macam-macam. Ya, bisa kayak rematik. Ya, ada macam-macam uratnya bermasalah sehingga kaku semua itu badan. Ya. Siapa yang punya penyakit seperti itu? Kaku. Baik, sekarang berdiri di tempat, kita mau berdoa. Berdiri yang sakit-sakit itu di tempat saja, tidak usah maju. Ya, di tempat saja berdiri, ya, tidak usah maju kemari. Ya, taruh di bagian yang sering kali engkau menderita kaku yang tidak jelas itu. Ya. Terima kesembuhan mulai siang hari ini. Tuhan meneguhkan pemberitaan firman-Nya dengan tanda-tanda. Dan dia tidak pernah mencabutnya, dia tidak pernah merubahnya. Setiap pemberitaan firman ada tanda-tanda yang menyertai, karena firman itu adalah kuasa Tuhan sendiri. Terima pemulihanmu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus hari ini. Tuhan datang dan menjamah engkau. Hari ini Tuhan hadir di baiknya dan mulai memulihkan engkau. Pulang dan penyakit ini tidak boleh masuk lagi. Penyakit ini tidak boleh tersisa di dalam tubuhmu. Sedikit pun tidak boleh. Tapi harus sempurna, baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, silakan. Saya mau minta izin sama Pak Sen.
Siapa di sini yang sebenarnya sedang bergumul buat spring bed bar? Saya minta orang yang mengaku. Siapa yang sedang bergumul buat the new spring bed? Siapa yang sedang butuh spring bed itu? Saya minta orangnya mengaku. Halo. Halo. I'm not gazing. I hear the Spirit say, there's somebody here. Hear the new spring bed. Maukah engkau mengakuinya? Halo. Halo. Tidak ada yang mengaku? Tidak ada yang mengaku? Saat-saat ini engkau sedang berdiskusi dengan pasanganmu tentang spring bed itu. Boleh maju ke depan. Saya minta izin sama Om Sen. Ya. Bisa di sini. Ya. Menghadap ke sana. Pernah cerita sama saya tadi di depan? Tidak pernah sama sekali? Tidak pernah. Spring bed apa yang sedang didiskusikan sekarang? Kita kembali akan menikah. Dalam pindah ke rumah baru. Ya. Sedang diskusi tentang yang mana yang cocok. Harga dan kebutuhan kita. Iya. Oke. Saudara, dia tidak pernah cerita. Tuhan katakan mereka sedang diskusi tentang spring bed. Dan baru dia katakan dia sedang diskusi tentang spring bed. Saya minta izin sama Om Sam. Saudara, adalah baik memberi persembahan. Betul? Adalah berkenan memberi persembahan secara teratur. Tetapi adalah sempurna juga memberi saudara kita yang sedang membutuhkannya. Dia tidak minta. Dia tidak minta spring bed itu dari kita. Betul? Tetapi saya minta izin sama Om Sam. Saya akan kumpulkan persembahan yang akan diserahkan langsung. Tuhan mau memberkati dia. Ya, saudara, saya terus terang katakan sama saudara, apapun yang saya punya, saya tidak pernah beli. All gadget saya tidak pernah beli. Semua dikirim ke saya. Semua dikirim. Bukan karena saya tidak punya uang. Tapi Tuhan mau tunjukkan I know what you need. Itu lebih daripada dia sudah kirim uang sama saya dan saya bisa beli. Oke, saya juga bilang terima kasih Tuhan. Tapi ketika saya butuh dan dia kirim persis seperti yang saya butuh, saya ucapkan lebih terima kasihnya lebih banyak kepada saya. Siapkan apa yang saudara rela belikan. Yuk, kita akan ambil persembahan. Adakah kantong yang bisa saya pinjam? Terima kasih. Rita. Iya. Dia tidak meminta. Dia tidak berharap. Ya, memang tidak berharap. Ya, tapi Tuhan mau menyuruh kita melakukan sesuatu. Bahwa Tuhan tahu dia sedang diskusi masalah itu. Oke? Ini yang sempurna. Padahal. Sekarang siapkan semua. Saya tidak mengatakan kau harus siapkan yang terbaik. Siapkan yang serelamu. Oke? Ya, sudah ada. Jadi satu dari sebelah sana, satu sebelah sini jadi cepat. Ya, karena kita sudah cukup lama. Mari. Ya. Satu bisa dibantu saya di sana. Baik. Satu dari sebelah sini. Tuhan punya cara kerja itu oke. Saya bilang taat aja sama Tuhan. Karena walaupun orang tuanya. Iya. Iya. Maksudnya Iya, betul. Betul. That's it. Tuhan bilang gitu. Tuhan bilang kalian sedang diskusi. Bukan tidak punya duit. Tapi Tuhan mau bilang, anakku aku mau kasih sesuatu. That's it. Yeah, why not? Why not? Udah, saya bisa beli iPad. Ya, saya bisa beli gadget-gadget terbaru. Tapi lebih bersyukur ketika saya butuh dan Tuhan kemudian kirim ke saya. Itu buat saya berarti dia benar-benar perhatikan saya. Oke? I know you can buy. Yuk, siapkan semua.
Sikaraya lama sikinaraya lamu si papapu Raya lama sikinaraya lamu sikaraya lama si papapu Raya lamu Raya lama Raya lamas. Kau sayang dia, kau perhatikan dia. Kau tahu mereka sedang berdiskusi. Kau mau mengirimkan berkat juga buat dia. Walaupun mereka mampu membelinya, tapi Tuhan juga mau menunjukkan kasih dan perhatian. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur dan berterima kasih. Sudah terkumpul semua? Ya. Nanti mohon dirapikan. Ya, baru diserahkan karena kalau masih tumpuk-tumpuk gitu kita serahkan matanya mungkin kurang pas. Ya. Jadi nanti dirapikan semua, sudah dirapikan baru diserahkan kembali. Ya, jadi saudara perhatikan, dia mampu beli. Tapi Tuhan mau tunjukkan, aku memperhatikanmu. Aku tahu kau sedang diskusi tentang itu, kata Tuhan. Oke? Jadi bukti apa? Hidup saudara dan saya hari demi hari, detik demi detik, sedang apa Tuhan perhatikan. Yang terakhir, Bapak sebelum mimbar hamba serahkan, adakah pesan terakhir untuk ibadah di pagi ini? Iya Bapak. Iya Tuhan. Iya Roh Kudus. Amin. Satu lagi yang terakhir. Satu kata saja, glasses. Bukan kacamata sunglasses, bukan. Ya, ada anak Tuhan di sini yang sebenarnya harus sudah kacamata. Tapi nggak tahu, mungkin nggak sempat, sibuk atau macam-macam sehingga itu terlewatkan. Mana orangnya? Mana orangnya? Malu? Iya, bisa maju ke depan sebentar. Di sini saja. Silakan. Ini bukan tempat Maha Kudus, ya. Iya. Sudah berapa lama masih pakai kacamata? Iya. 1-2 bulan lalu. Belum sempat pergi beli kan? Saudara, perhatikan. Ya. Saya di Indonesia membawai 7 persekutuan di banyak kota. Dan tahun depan mungkin sekitar jadi 15 persekutuan termasuk. Ya, di setiap ibadah kami seperti ini yang terjadi. Mereka datang, mereka tidak pernah cerita apapun. Tapi Tuhan mau berbuat banyak buat mereka. Ya, yang terakhir bulan kemarin di ibadah, Tuhan katakan ada satu orang anak Tuhan di sini. Di kantongnya 50.000 pun tidak punya. Saya katakan, saya tidak mempermalukan jemaat. Saya katakan, tapi Tuhan bilang ada satu orang di sini, di kantongmu 50.000 pun engkau tidak punya. Satu bapak maju, dia katakan saya. Baik, saya katakan, jemaat kita akan lihat benar tidak, dia tidak punya 50.000 rupiah. Dibuka, isinya hanya sekitar 40.000 rupiah. Saya buka depan jemaat semua. Terus Tuhan katakan, sekarang buat sesuatu buat bapak. Ya, kami kumpulkan. Terkumpul cukup besar dan kami serahkan semua ke dia. Ternyata dia sedang bukan hanya tidak punya uang, sedang dililit hutang. Dia aktif di doa keliling, doa peperangan. Anaknya diserang. Anaknya tiba-tiba sakit parah. Ya. Dia bawa ke rumah sakit dan jumlahnya cukup besar, dia harus habiskan. Ketika dia laporkan ke ketua tim doa tidak buat apapun untuk menanggungnya. Ya.
Kami hanya sebuah persekutuan. Tapi kami tanggung semuanya. Sampai selesai. Dan kemudian anggota tim persekutuan kami juga sedang uruskan dia untuk dia bisa usaha di satu tempat. Dia tidak pernah cerita kepada saya bahwa dia butuh sepasang kacamata, bukan sunglasses. Tadi saya sampaikan kepada saudara, tapi kacamata baca. Dan dia baru katakan, baru 2 minggu yang lalu dia periksa. Belum pernah ceritakan sama saya. Ke Om Sam juga belum kan? Berarti jangan tidak ada misalnya, oh Om Sam cerita saya, berarti tidak kan? Dia bisa beli. Bisa. Dia bisa beli. Dan bisa buat dia. Tapi Tuhan mau saudara dan saya melakukan. Ya. Ya Om aja pakai. Ya, gitu. Ya, sorry. Ya. Ya, kenapa seperti ini, saudara? Sering kita dengar semboyan dan slogan bahwa gunung yang tinggi akan diratakan, lembah akan ditimbun. Semboyannya begitu kan? Tindakan nyatanya apa? Apa tindakan nyatanya? Namanya Tuhan mau kita punya tindakan real. Dia tidak pernah cerita, tapi Tuhan katakan dia butuh. Saudara mau gini, tapi dia mampu beli, Pak. Saudara mau nggak? Karena saudara mampu, Tuhan tidak pernah berikan apapun kemudian. Mau? Mau? Atau walaupun saudara sudah punya, tetap masih mau diberi? Yang mana? Saya tanya dulu, yang nomor 1, karena sudah punya duit, tidak mau diberi lagi. Saya akan doakan kalau yang tidak mau nanti berdiri. Ya, supaya ini stop, selesai semua. Atau walaupun sudah punya, tetap masih ingin diberi. Dia mampu. Di salah satu ibadah kami, pernah satu orang, tiba-tiba Tuhan kasih lihat apa? Tali ini, tali bra, itu ada mau putus ini sudah ada rusak. Saya bilang, maaf saya tidak bermaksud ngomong yang porno, tapi Tuhan katakan ada yang hadir di tempat ini, engkau punya tali di sini sudah. Saudara, satu orang maju. Buat dia bisa beli. Mungkin bahkan pabriknya pun dia bisa beli. Tapi Tuhan berkata apa? Aku tahu engkau butuh, aku mau kirim. Enak dong? Betul? Kalau sama Tuhan tuh saudara, savingnya saudara aman nggak keluar. Kenapa? Selalu ada berkat yang baru kan enak. Loh, mau gitu atau savingnya keluar terus? Dia bisa beli. Sekarang saya mau tanya, itu kalau kacamata berapa sih harganya? Berapa ribu gitu? Ya, berapa ribu dolar? Misalnya yang, ya? Berapa? 300, 400. 300, 400. Baik. Saudara, Medicare gitu, bisa ditebus dari situ. Oke. Kalau itu nggak dipakai? Kalau misalnya Medicare itu nggak dipakai? Iya, tiap tahun gitu. Itu tiap tahun ada? Iya. Oke. Kalau dipakai separuh Medicare boleh? Nggak bisa, harus seluruhnya. Berarti harus diambil. Kalau harus diambil berarti kita tidak mengumpulkan untuk dia. Oke? Tapi Tuhan tahu dia butuh. Sekarang saya mau berdoa buat dia. Amin. Bapak terima kasih kau sayang anakmu, kau tahu semuanya. Bahkan baru 2 minggu pun sudah begitu kau perhatikan. Bapak, aku mau berdoa buat hal-hal lain di hidupnya yang Tuhan tidak ungkapkan di tempat ini. Iya Tuhan. Bapak, mungkin ada pesan pribadimu buat dia saat ini. Hamba kan sampaikan. Maksudnya? Dalam hal apa Tuhan? Amin. Saya mendengar kata ragu, nggak bisa. Apa? Apa yang selama ini engkau makan? Aku nggak bisa. Apa yang selama ini seperti itu di pertentangan? Itu yang saya ingin tahu. Semua hal. Salah satunya yang belakangan ini, sekitar 3 minggu yang lalu, belum 1 bulan. Ya, about 3 weeks ago. Jangan lupa. Iya. Dan selalu dia katakan di rohnya, aku nggak bisa. Selalu aku tidak bisa. Perhatikan, saudara. Tuhan mau dia punya citra diri yang benar, bahwa dia sanggup, dia bisa. Ya, dia mampu. Jadi dia tidak boleh selalu bilang aku nggak bisa apa-apa. Aku nggak bisa. Ya, ini baik. Dikembalikan kepadamu citra diri yang sehat, bahwa bersama Tuhan kau bisa melakukan segala sesuatu.
Tuhan yang akan memberi engkau hikmat, kemampuan, dan kecerdasan. Tidak ada lagi terus-menerus berjalan dalam keraguan, berjalan terus-menerus dalam roh rendah diri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai siang hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama kami berdoa. Amin. Ya, saya sudah cukup banyak memakan waktu saudara. Mimbar saya serahkan kembali. Ya, Tuhan, setiap kita sudah diberkati Tuhan. Diberkati lewat firman, menjadi pelaku firman akan membuktikan kegenapan janji firman Tuhan. Baik, mimbar saya serahkan kembali.